Esensi karma. Oke, salah satu hal paling menarik perihal pertempuran Borushige versus Kawashige yang mana disaksikan oleh Sandringham Eida dari kejauhan adalah proses bagaimana karma itu menjadi sebuah entitas besar. Ribuan pengalaman seorang Otsutsuki menjadi data pasti di sana. Kejadian ini berada dalam animenya. Nah, esensi karma sebenarnya lebih mengesankan lagi nih. Dilihat dari aspek manapun, seorang pengguna karma itu selalu mendapati kemampuan instan dengan efek luar biasa besar, baik karma merah, karma biru, atau bahkan karma putih. Semua karma memiliki esensi kekuatannya sendiri. Nah, sekarang ini kita melihat bagaimana karma ini juga bisa menjadi sebuah senjata murni loh. Lah, kok bisa ya seperti itu? Apa jangan-jangan karma itu juga bisa untuk menyerang balik Otsutsuki sendiri? Ya, let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai keseluruhan informasi esensi karma dari Otsutsuki itu kepada Otsutsuki dan untuk menyerang balik Otsutsuki. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, sebagai seorang Otsutsuki, apalagi yang klan utama ini harusnya memiliki kemampuan untuk memindahkan jiwanya ke tubuh pengganti. Hal seperti ini disebut proses reinkarnasi. Melalui sebuah wadah yang dikenal nanti ekstrakan data itu yang disebut sebagai karma. Dalam ajaran Hindu Buddha kita mungkin tak asing mengenal istilah seperti itu kan. Tetapi di adaptasi Boruto sendiri istilah karma itu adalah sebuah perwujudan yang lain. Menurut apa yang dikatakan oleh Amado, karma sendiri itu adalah sebuah ekstrakan data dari pengalaman pertempuran dan kemampuan seorang Otsutsuki bermilenial tahun ke belakang. Data itu disimpan rapat dalam bentuk inskripsi unik yang menjadi satu dalam wadah karma. Artinya setiap pengguna yang mendapati karma itu akan membangkitkan kemampuan instan seorang Otsutsuki sendiri. Itulah kenapa seorang pengguna yang memiliki karma sendiri punya potensi melebihi shinobi terhebat sekalipun. Karena power yang dimilikinya adalah milik seorang Otsutsuki yang telah hidup ribuan tahun lalu dengan segala kondisi, mental, dan aspek pertaruhan yang telah dimilikinya. Dan itulah salah satu esensi karma. Nah, tetapi nih esensi karma yang lain juga ada lagi loh. Coba kalian amati lagi nih. Di era dunia baru sekarang ini ada beberapa karma kan. Nah, kita sebutkan itu ada 3. Karma merah Ishiki yang ada pada tubuh Kawaki, karma putih Ishiki pula yang juga ada pada tubuh God, dan serta nih karma biru Momoshiki yang ada pada tubuh Boruto. Artinya kemungkinan warna pemberian yang didapati oleh seseorang jika mampu menerima karma proses dari Gari dan Tato itu berbeda-beda. 3 fakta itu telah membuktikan segalanya nih. Nah, fakta yang sekarang juga karma ini juga sebagai sebuah senjata loh. Contoh yang sangat pasti di sini adalah God serta Kawaki. Untuk kasus God sendiri dia memang gagal menjadi seorang penerus reinkarnasi tubuh Ishiki karena ia tak mampu. Namun meski begitu nih tubuhnya tak hancur dan ia tetap mewarisi karma putih tersebut. Bukan sebagai wadah tetapi sebagai sebuah senjata murni. Karma itu adalah sesuatu yang sangat unik yang dimiliki God dengan diberikan kemampuan Shinjutsu teknik seni ilahi. Nah, faktanya sekarang pula Kawaki yang awalnya adalah wadah dari Ishiki yang mampu menerima jiwa tersebut, sayangnya dia juga mengelabui Ishiki nih. Malahan Kawaki itu sempat kehilangan karmanya loh karena pintu masuk Otsutsuki tersebut telah tertutup. Namun karma Kawaki ini prosesnya menjadi karma sebagai sebuah senjata murni seperti God itu cukup menarik. Kala pertempuran itu berlangsung dan Kawaki kehilangan karmanya, awalnya ia senang, tetapi semakin lama ia semakin gusar nih karena untuk melindungi Hokage latihan biasa saja tak akan cukup. Apa yang harus ia lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akhirnya dibantu dijawab oleh Amado. Dia mengatakan jika karma milik Kawaki masih bisa dipanggil kembali dengan membuka proses pintu yang lain. Karena tubuh Kawaki sudah sebagian adalah Otsutsuki, namun jiwa itu sudah tak ada lagi. Artinya di sini jika karma bangkit sekali lagi, Kawaki sudah murni mengendalikan karma miliknya sendiri. Saat itu ada flashback pula dengan narasi seperti ini. Kau ingin selalu melindungi Hokage bukan? Kau butuh kekuatan untuk bisa menghadapi God, kekuatan yang sangat besar untuk bisa mengalahkannya. Jadi ambillah untukmu sendiri. Khususnya karena Ishiki sudah hilang untuk selamanya kan. Kekuatan yang baru itu dalam bentuk power yang murni.
Karma ini sudah berbeda, karma ini tanpa jiwa. Kau sepenuhnya yang mengendalikannya, karma sebagai sebuah senjata. Dari sanalah motif Kawaki bermula nih. Jika sekarang itu memiliki karmanya lagi, ia tak akan dikendalikan oleh Isshiki, tetapi ia adalah tuan bagi karmanya sendiri. Dan itulah kenapa Baiko dan juga Kawaki, karma adalah sebagai sebuah senjata mereka. Tapi nih kasus Kawaki ini berbeda, atau Kawaki mendapati karma lagi dengan tujuan adalah mengembalikannya kepada Otsutsuki. Artinya di sini lagi dia itu ingin mereka mengalami apa yang Kawaki alami dalam penderitaan karma. Kawaki ingin mengajar mereka dalam karma yang telah mereka wariskan turun temurun itu. Pembalasan dendam dengan sebuah kekuatan dari klan mereka sendiri, dan itulah yang membuat Kawaki sangat bersemangat. Ketambahan pula ia menganggap bahwa itulah salah satu cara untuk melindungi Tuan Hokage sendiri, dan itulah esensi karma yang ada pada diri Kawashiki. Nah, cerita ini sebelum tragedi Eida menggunakan teknik maha kuasanya loh ya. Lalu bagaimana dengan Borushiki? Nah, karma ini sangatlah menarik pula. Karma Borushiki ini dalam kemunculan aja juga udah beda dibandingkan karma Kawaki maupun Kon. Ketika karma biru itu bangkit, terkadang suara Momoshiki yang menggelegar bersamaan dengan Boruto seperti gayung bersambut nih, dan serasa malah seperti sesosok monster itu keluar. Bahkan dalam awal mula bagaimana Momoshiki mewariskan karma dalam tubuh wadahnya sendiri ini, kala itu Momoshiki seraya menghentikan waktu dan memberitahu Boruto bahwa mata birunya itu akan menghancurkan segalanya. Boruto akan perlahan kehilangan apa yang dicintai dan dijaganya. Dan dengan perubahan Borushiki, memang hal itu satu persatu mulai terjadi dengan proses yang berbeda-beda pula. Dan kalian sudah tahu semuanya kan, dalam chapter ini, chapter terbaru Boruto 79 apa yang terjadi. Nah, dalam mode Borushiki pula dengan karma ini, jika tanpa terkendali dan kekuatan besar Momoshiki, Boruto saja bisa langsung diledakkan berkeping-keping nih. Sementara itu ia bisa terbang pula dan membuka portal dimensi atau hanya menggunakan rasengan berukuran raksasa. Ingat ya, raksasa, bukan cuman besar. Nah, kemampuan Borushiki yang gila seperti ini bahkan membuat lawannya seperti Ko dan Eida itu kemarin begitu takjub bagaimana luar biasanya kemampuan Momoshiki dalam wadahnya ini. Nah, tetapi itu gini, banyak dari para fans yang menduga jika di masa depan nanti ketika Jogan itu telah muncul dan Momoshiki sudah mau berdamai dan bekerja sama bareng layaknya Kurama dan Jinchurikinya dahulu, malahan nih keduanya itu malah bisa kemungkinan membongkar lebih jauh lagi tentang latar belakang para Otsutsuki pendiri yang sebenarnya. Nah, jika Kawaki ingin sekali melenyapkan Otsutsuki, motif Boruto nanti bakalan lebih berbeda, karena dirinya pun juga sadar dari apa yang sudah terjadi. Dunia shinobi kalau ditarik lebih panjang lagi juga berawal dari Otsutsuki. Otsutsuki juga mewariskan keturunannya nih dengan mengkopi teknik Shinjutsu, teknik seni ilahi Otsutsuki tersebut, dan sekarang menjadi ninjutsu. Dan orang yang melakukannya pula adalah Otsutsuki Indra. Dan kita juga harus tahu nih, jika nenek moyang Cakra yang tertulis dari ukiran batu Uchiha juga seorang Otsutsuki pula loh pada akhirnya ketika mereka membangkitkan Genjutsu mata bulan. Artinya bersama dengan karma itulah mestinya Boruto akan menjadi perantara dalam menghadapi mereka bangsa Otsutsuki yang menjadi kelompok tertentu nih dengan mereka bangsa Otsutsuki yang sudah seharusnya dilindungi. Jadi kami pikir itulah esensi karma Boruto kedepannya akan kembali mengungkap hikayat dari para pendiri sendiri. Nah, itu adalah cerita yang bisa saja mungkin terjadi. Tapi cerita sekarang itu lebih kompleks lagi nih, lantaran kita tahu kan Boruto itu sekarang sudah menjadi takdir yang berbeda. Artinya Boruto itu layaknya Kawaki dahulu. Kenapa? Karena dalam realita yang dibikin oleh Eida, Uzumaki sekarang adalah nama yang dipakai oleh Kawaki. Nah, jika kalian penasaran, kalian juga bisa lihat videonya dalam Boruto chapter 79 ini. That's like wonderful idea. Gimana? Apa kalian punya gambaran lain perihal esensi karma? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai keseluruhan informasi esensi karma dari Otsutsuki kepada Otsutsuki dan untuk menyerang balik Otsutsuki pula. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.